Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi walaupun hanya lewat online. Kita akan memulai lagi persekutuan kita. Kita akan membuka dengan menyanyi lagu Ya Tuhan Tiap Jam. Ku memerlukanmu. Karena memang kita memerlukan Tuhan ya, setiap saat. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Sungguh kami memerlukan Engkau ya Bapa. Kami tidak mampu melewati kehidupan kami tanpa pertolongan dan anugerah Tuhan. Sebab itu Bapa, kiranya Engkau mau menyambut kami. Engkau mau berfirman kepada kami lewat hamba-Mu di dalam persekutuan doa pada saat ini. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh kami dengarkan dari Tuhan. Kami percaya itu memberikan kepada kami kekuatan, mengingatkan kami agar kami mau mempertahankan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami, yaitu kehidupan yang kekal. Biarlah lewat apa yang akan disampaikan, kami boleh disegarkan lagi ingatan kami, akan percaya kami, dan semakin dikuatkan keteguhan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini sesuai dengan apa yang ada di dalam saat teduh, kita bersama-sama akan merenungkan dari surat Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara, tema pada pagi hari ini adalah berdiri dengan kokoh. Di dalam cerita saat teduh atau di dalam renungan saat teduh untuk tanggal 3 Agustus ini, saudara-saudara, kita bisa membaca kisah hidup dari seorang Marina Lohinova, ya, seorang wanita yang hidup di sebuah negara di Ukraina yang sebelumnya adalah bekas jajahan Rusia. Dan kita tahu bahwa Rusia itu adalah negara komunis. Jadi negara-negara jajahan pada waktu itu juga
ada di bawah tekanan komunisme. Saudara-saudara, menarik apa yang dikisahkan oleh Marina Lohinova ini. Ya, dia menceritakan kisahnya bagaimana anak-anak Tuhan bertahan hidup di dalam tekanan komunisme, di tengah-tengah lingkungan yang memusuhi mereka. Dan mereka bisa tetap, atau mereka mau tetap mempertahankan imannya kepada Kristus, walaupun menghadapi ancaman dan tekanan. Saudara-saudara, kesaksian dari Marina ini pada bagian akhir yang buat saya sangat menarik. Ketika dia menceritakan pada waktu mereka sudah bebas dari Rusia atau dari Soviet, ya, sudah bebas dari komunisme dan kemudian berdiri sebagai negara yang bebas. Jadi artinya mereka sudah bebas untuk melaksanakan kegiatan agamanya atau percaya kepada agamanya, ya, tetap beriman kepada Kristus. Saudara-saudara, dia ceritakan pada suatu waktu ketika mereka sudah bebas, dia bertemu dengan mantan gurunya, ya, guru yang paling sering menghina dia dan kawan-kawannya ketika mereka masih ada di bawah Rusia. Tetapi saudara-saudara, yang sangat menarik, rupa-rupanya gurunya itu justru diam-diam mengagumi keteguhan sikap mereka yang setia kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi pada waktu itu guru itu sering menghina, mungkin menekan, mengancam. Tetapi dia lakukan itu karena ya dia menganggap mungkin dengan demikian dia bisa bertahan hidup. Dia mendapatkan jaminan, dia mendapatkan keamanannya dari pemerintah komunisme. Tetapi diam-diam dia katakan kepada Marina, ya, bahwa dia kagum kepada mereka yang terus bertahan kepada imannya. Saudara, kisah tentang orang-orang yang teguh mempertahankan imannya sebenarnya sangat banyak. Ya, banyak saudara-saudara. Saya pernah dengan beberapa teman pergi ke Sulawesi Selatan. Ya, ketika kami akan tiba di sana, ya, masih di pesawat, ada teman yang bertanya, di mana kira-kira kampung yang akan kita layani, desa yang akan kita layani. Dan saya kemudian, karena saya tidak tahu, saya iseng-iseng mengatakan, itu dia di negeri di atas awan. Kita menyebut negeri di atas awan. Dan saya menunjuk sebuah tempat, ya, di pegunungan begitu yang ada di balik awan. Dan saudara-saudara, memang ternyata betul. Desa yang kami kunjungi itu ada di atas awan. Dan untuk pergi ke tempat itu, saudara-saudara, membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Melewati jurang-jurang yang terjal dan terus terang, buat kami sendiri luar biasa. Ada orang yang kemudian membangun pemukiman di situ. Tapi kenapa mereka mau menempati lokasi yang demikian terpencil dan sulit dicapai? Saudara-saudara, mereka adalah orang-orang Kristen yang pada abad lalu, pertengahan abad lalu, saudara-saudara, lari dari dari ancaman kahar musakar yang memaksa mereka untuk berpindah agama. Ya, kalau mereka berpindah, selamat. Kalau mereka tetap bertahan kepada iman Kristennya, kepala langsung dipenggal. Dan mereka memilih untuk meninggalkan semua harta benda, meninggalkan tanah mereka, kepunyaan mereka, untuk lari menyelamatkan diri ke tempat yang terpencil. Ya, mereka lebih mempertahankan iman percaya mereka kepada Kristus, saudara-saudara. Menarik, saya katakan apa yang diceritakan pada bagian akhir cerita dari Morina tadi, yaitu tanpa sepengetahuan Morina, saudara-saudara, ternyata keteguhan mereka itu menjadi kesaksian bagi sang guru yang sebelumnya selalu menghina, selalu mengancam mereka.
Buat orang-orang yang di Sulawesi Barat sekarang ini ya, orang-orang di Sulawesi Barat ini yang lari ke tempat yang terpencil, saudara-saudara, paling tidak, buat orang-orang yang ada di Sulawesi Selatan, buat kita yang ada di Indonesia yang belajar sejarah, ya, saudara-saudara, kita tahu ada orang-orang yang mau lari, ada orang-orang yang lebih memilih untuk mempertahankan imannya daripada harta bendanya, tetapi harus mengkhianati Kristus. Saudara-saudara, pembacaan kita hari ini adalah pembacaan dari surat Roma. Surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk orang-orang Kristen yang ada di kota Roma. Ini adalah surat gembala buat orang-orang di kota Roma. Kita tahu siapa Rasul Paulus. Rasul Paulus, saudara-saudara, adalah orang yang tadinya mengejar-ngejar Kristus. Demi membela imannya, membela agamanya semula, katanya, agama Yahudi. Tetapi, saudara-saudara, ketika dia menemukan kebenaran yang sesungguhnya, ya, di dalam pasal 16 dikatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil, kabar baik itu adalah bagaimana Allah di dalam Kristus menyelamatkan orang yang percaya. Dan saudara-saudara, Paulus dengan kokoh lebih memilih untuk tetap setia kepada Kristus daripada kembali kepada imannya yang lama. Dengan imbalan dia bebas dari hukuman. Kenapa mereka bertahan? Kenapa Morina dan kawan-kawannya bertahan? Kenapa orang-orang di Sulawesi Barat itu, ya, Sulawesi Barat bukan selatan, Sulawesi Barat itu memilih untuk lari ke tempat terpencil, meninggalkan semuanya untuk Kristus? Sebab saudara-saudara, semua sudah menemukan sesuatu yang tidak ternilai harganya, yaitu keselamatan yang diberikan Allah lewat Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, situasi kita di Indonesia sebenarnya, ya, mau dikatakan sama, sebenarnya tidak sama mungkin pasti tidak sama dengan situasi yang dihadapi oleh Morina, ya, dan mungkin saudara-saudara di Sulawesi Barat pada zaman dulu. Tetapi sebenarnya kita juga menghadapi hal-hal yang kadang-kadang mirip. Pada beberapa daerah tertentu mungkin, walaupun di Jakarta kita tidak terlalu ya mengalami hal itu, saudara-saudara. Tetapi kadang-kadang, saudara-saudara, kita tertantang, kekokohan, keteguhan iman kita juga itu ditantang di dalam kehidupan sosial. Ya, di dalam pergaulan kita. Di dalam upaya-upaya untuk mempertahankan pekerjaan kita misalnya. Ya, kelangsungan kehidupan kita dan seterusnya, saudara-saudara. Saudara-saudara, pada hari ini tema kita adalah berdiri dengan kokoh. Bagaimana kuat kita mampu untuk berdiri dengan kokoh? Bagaimana kuat kita mampu berdiri dengan kokoh? Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Morina kepada gurunya ketika gurunya melecehkan dia, ketika gurunya menghina dia, menghina imannya? Morina tidak bicara apa-apa, saudara-saudara. Yang Morina lakukan adalah tetap teguh berdiri di dalam percayanya. Tetapi tanpa Morina sadari, saudara-saudara, itu menjadi kesaksian. Menjadi kesaksian bagi gurunya. Tentu gurunya akan bertanya, apa sebenarnya yang istimewa sehingga anak ini mau bertahan? Anak ini tetap kokoh pada pendiriannya untuk percaya, untuk tetap beriman Kristen, tidak memilih komunisme, tunduk kepada komunisme. Padahal mungkin dia bisa mendapatkan banyak kemudahan di dalam komunisme. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga diminta untuk bersaksi. Kita diminta untuk bersaksi. Dan saudara-saudara, dari firman Tuhan pada hari ini, kita lihat
bahwa kesaksian itu tidak harus dengan berbicara, menyampaikan hal-hal yang luar biasa tentang Kristus, tetapi dengan mempertahankan iman kita, dengan berdiri teguh, kokoh di dalam percaya kita, dalam situasi apapun. Maka tanpa kita sadari, saudara-saudara, ada orang-orang di sekitar kita yang kelihatannya menjadi percaya. Biarkanlah Roh Kudus yang melanjutkan semuanya. Sehingga pada suatu saat seperti Rasul Paulus, dia yang tadinya menolak, tetapi kemudian bisa berdiri teguh pada imannya, percayanya kepada Kristus, dan dengan berani mengatakan, dengan keyakinan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, tidak ragu lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah di dalam keadaan yang bagaimanapun, kita teguh berpegang kepada iman kita. Sebab kita sudah mendapatkan harta yang tidak ternilai harganya, yaitu keselamatan di dalam Kristus. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan memperoleh hidup yang kekal oleh imannya. Semoga kita bisa menjadi kesaksian lewat keteguhan percaya kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ada orang-orang yang setia. Seperti Morina, seperti Paulus. Yang menyebabkan akhirnya kami boleh mengenal Injil. Kami boleh mendengar Injil Tuhan. Dan kami boleh mendapatkan harta yang tak ternilai harganya itu. Yaitu keselamatan di dalam Kristus. Mampukan kami Bapa untuk terus mengerti dan percaya akan hal ini. Dan terlebih-lebih lagi, untuk dengan kokoh, dengan teguh, tetap berpegang pada percaya kami. Tuhan tolong kami. Tuhan kuatkan kami. Di tengah-tengah situasi negara kami yang seperti ini, di dalam kepelbagaian yang ada di Indonesia. Begitu banyak tawaran, tidak sedikit juga ancaman Bapak, yang kadang-kadang menggetarkan hati kami. Apalagi harus kami akui ketika mengancam masa depan kami. Tetapi Bapa, firman-Mu hari ini menyegarkan kami lagi, mengingatkan kami lagi akan harta tak ternilai itu. Biar Tuhan kami mau menjadi orang-orang yang setia. Tuhan tolong kami. Menghadapi juga tantangan, sakit, penyakit, keadaan sosial, keadaan ekonomi yang sangat berat saat ini Bapak. Jangan biarkan kami menggadaikan percaya kami kepadamu. Biarlah justru dalam keadaan yang seperti ini Bapa, kami boleh menguji percaya kami kepadamu. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Apakah kami sungguh-sungguh menghargai keselamatan yang Engkau berikan kepada kami? Kami mau serahkan diri kami mau serahkan keluarga kami mau serahkan sahabat-sahabat dan teman-teman kami. Bahkan Bapa, kami mau serahkan bangsa dan negara kami. Kami tahu Engkau mengasihi bangsa kami, masyarakat kami. Biarlah Bapa dengan kemampuan yang Tuhan berikan untuk terus percaya, terus berharap bersandar kepadamu. Kami boleh
menjadi kesaksian sehingga orang tertarik untuk melihat, untuk mencari harta yang tak ternilai yang Tuhan berikan kepada kami, anak-anak Tuhan. Kiranya Engkau juga yang akan menyertai keluarga, teman, kerabat, atau siapapun Bapa yang pada saat ini sedang sakit, baik terpapar COVID-19 maupun penyakit-penyakit yang lain atau karena kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan mampukan mereka untuk terus berpegang, berharap kepada Tuhan, percaya kepada kebaikan Tuhan. Tuhan berkati banyak anak-anak Tuhan yang terus mau berbagi, yang terus mau peduli kepada sesama. Kiranya Tuhan berikan kesukaan hati melayani dan berbagi. Kami bawa kepadamu keluarga-keluarga yang harus merawat mereka yang sakit. Berikan kesabaran, berikan kasih, berikan juga berkat yang cukup Bapa, supaya mereka dapat mengupayakan yang maksimal untuk menolong keluarga yang sakit atau kerabat yang sedang sakit. Kami bawa kepadamu pemerintah kami, Bapak Presiden, para pembantu-pembantunya, tenaga-tenaga kesehatan, dan banyak orang yang terus berjuang Bapak, supaya pandemi ini dapat diatasi. Tuhan tolong mereka. Bahkan kami mohon Tuhan melindungi mereka. Kiranya Tuhan juga memberikan kesatuan hati kepada mayoritas bangsa kami ini, untuk mau bersatu hati, untuk mematuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah, tenaga-tenaga kesehatan, sehingga keadaan akan menjadi lebih baik lagi. Pada saat ini kami bersyukur sebab ada banyak sekali, baik anggota-anggota gereja dan simpatisan kami yang sembuh. Berikan semangat Tuhan kepada mereka yang masih harus menjalani perawatan, bahwa Tuhan juga peduli, Tuhan juga menolong mereka. Terima kasih Bapa. Kami selalu boleh datang kepadamu, mengungkapkan keluh kesah kami. Tuhan juga berikan kepada kami kemampuan untuk dapat melihat dan mengerti jawaban yang Tuhan berikan kepada kami, supaya percaya kami semakin terasa. Kami mau serahkan hari-hari kami hanya ke dalam kuasa dan pimpinan Tuhan saja. Karena kami tahu, di dalam pemeliharaan Tuhan, kami aman. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menaikkan seru doa kami ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita semua.